Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham MTEL, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai apakah saham ini layak masuk ke portofolio Anda atau tidak. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham MTEL menggunakan data fundamental. Pengetahuan ini sangat penting, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Mari kita mulai dengan melihat beberapa aspek kunci dari kinerja MTEL. Sebelum kita lanjut, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan analisis Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba MTEL. Pada kuartal 3 tahun 2024, MTEL mencatat pendapatan sebesar Rp9,1 triliun, dengan laba bersih mencapai Rp2,1 triliun. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada akhir tahun 2023, pendapatan mereka Rp8,5 triliun dengan laba bersih Rp2 triliun. Tren positif ini menunjukkan bahwa MTEL terus berkembang dan menghasilkan profit yang semakin besar. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas MTEL. Pada kuartal 3 tahun 2024, gross profit margin atau GPM mereka adalah 50,7%, operating profit margin atau OPM sebesar 44,1%, dan net profit margin atau NPM mencapai 23,1%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa MTEL mampu menghasilkan keuntungan yang baik dari pendapatannya. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, profitabilitas MTEL cenderung stabil dengan sedikit peningkatan, yang merupakan indikator positif bagi investor. Beralih ke posisi keuangan MTEL, pada kuartal 3 tahun 2024, perusahaan memiliki aset total sebesar Rp56,9 triliun, dengan ekuitas sebesar Rp30,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit peningkatan dalam aset, sementara ekuitas mengalami penurunan kecil. Ini mungkin disebabkan oleh pembagian dividen atau investasi yang dilakukan perusahaan. Kesehatan keuangan MTEL terlihat cukup baik. Debt to equity ratio atau DER mereka pada kuartal 3 tahun 2024 adalah 0,19, yang menunjukkan tingkat utang yang relatif rendah. Equity multiplier atau M sebesar 1,8 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai asetnya. Ini adalah indikator positif yang menunjukkan risiko finansial yang lebih rendah. Kinerja manajemen MTEL dapat dilihat dari return on equity atau ROE dan return on assets atau ROA. Pada kuartal 3 tahun 2024, ROE MTEL adalah 13%, sementara ROA mencapai 7%. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa manajemen semakin efisien dalam menggunakan ekuitas dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Sekarang, mari kita bahas valuasi MTEL menggunakan PE/BEN. Berdasarkan data yang kita miliki, rata-rata PE/BEN MTEL adalah 21,4. Dengan harga saham saat ini di Rp565, nilai wajar berdasarkan PE/BEN adalah Rp470. Ini menunjukkan bahwa harga saham MTEL saat ini mungkin sedikit overvalued, dengan margin of safety negatif 16,7%. Selanjutnya, kita akan melihat valuasi menggunakan PB/BEN. Rata-rata PB/BEN MTEL adalah 1,13. Berdasarkan perhitungan ini, nilai wajar saham MTEL adalah Rp395. Dengan harga saat ini di Rp565, ini menunjukkan bahwa saham MTEL mungkin overvalued dengan margin of safety negatif 29,9%. Nah, itulah analisis fundamental saham MTEL. Bagaimana menurut Anda? Apakah MTEL layak masuk ke portofolio Anda? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Oh iya, untuk memulai perjalanan investasi Anda, jangan lupa untuk download aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.